Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun yang hadir di malam hari ini pasti pernah melewati hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk dan rupa-rupanya kalian, tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat adalah hati dan amalan kalian. Namun sejauh mana kita bisa memahami hadis ini? Sejauh mana kita lebih fokus untuk menjaga sesuatu yang menjadi perhatian Allah, atau kita sibuk dengan sesuatu yang selalu diperhatikan oleh manusia? Dan kalau kita mengaca dan memperhatikan kondisi keadaan hidup kita hari ini, kita lebih fokus kepada sesuatu yang dilihat oleh manusia. Kita fokus dengan pakaian kita, fokus dengan peci kita, fokus dengan sandal kita, lebih fokus kepada fisik kita. Kalau seandainya ada yang kurang dari fisik kita, kita terkadang gak menunggu besok, malam hari ini kita akan pergi ke dokter. Tapi ketika hati kita yang rusak, sudah berbulan-bulan kita tidak membaca Al-Quran, sudah berbulan-bulan kita tidak sholat malam, tetapi terkadang itu tidak menjadi perhatian kita. Jangankan menjadi bahan perhatian, lewat di pikiran kita pun kadang gak pernah. Kenapa dengan saya? Kenapa dengan hati saya? Kenapa dengan baca Quran saya? Kenapa dengan sholat malam saya? Dan ini semuanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena memang cita-cita kita masih hanya sebatas kehidupan dunia ini. Akhirat itu masih tercatat dalam ayat-ayat Al-Quran, tercatat dalam hadis-hadis Nabi yang mungkin menghiasi dari status media sosial kita. Akhirat lebih kami cintai dibandingkan dunia. Tapi secara kenyataan justru sesuatu yang akan kita tinggalkan di dunia ini menjadi hal yang kita fokuskan dan kita konsenkan. Padahal kalau kita melihat dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat peduli dan sangat menghasut seseorang untuk menjaga hatinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat untuk menjaga hati. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Disebutkan oleh ulama tafsir, wa tahhir qalbak, sucikan hati engkau. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelum beliau diangkat sebagai rasul, beliau adalah manusia yang telah terjaga, manusia telah disucikan oleh Allah, sebagaimana hadis yang kita maklumi bersama,
istrinya Nabi SAW, datang malaikat Jibril dan membelah dada Rasulullah SAW, mengeluarkan seluruh hal-hal yang jelek dan memasukkan keimanan. Tetapi bersama dengan itu Allah memerintahkan nabinya ketika awal beliau berdakwah adalah untuk mensucikan hati beliau. Ya, ini kalau kita mau menjabarkan, banyak jabaran-jabaran yang perlu kita ketahui. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya ketika awal beliau berdakwah untuk mensucikan hati, yang dakwah itu merupakan salah satu dari ibadah yang dibangun di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Yang kebaikan yang sangat banyak itu tidak akan pernah didapatkan oleh seseorang kecuali kalau dia memiliki hati yang bersih. Karena kepada hati itulah kembali semua niat-niat manusia. Innamal a'malu binniyat. Amalan seseorang itu tergantung kepada niatnya. Ya, jadi ketika hati kita rusak, ketika hati kita tidak terjaga, para hadirin dan hadirat, maka disitulah awal kehancuran dari kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Oleh karena itu, pada kajian di malam hari ini saya akan membahas sebuah tema yang mudah-mudahan bisa menghidupkan kembali hati yang lalai, bisa membangunkan kembali hati yang tertidur, mengingatkan kembali hati yang lupa, dan menjadikan kehidupan akhirat adalah sesuatu cita-cita kita bersama. Sudah cukup banyak ayat-ayat yang kita dengar, sudah cukup banyak hadis-hadis yang kita dengar, yang mana Allah dan Rasulnya menginginkan kebahagiaan kepada kita akhirat. Allah tidak menginginkan kepada kita dunia. A'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim. Mau aku tunjukkan kepada kalian yang lebih indah dari itu semuanya. Ketika Allah menyebutkan tentang keindahan-keindahan dunia, Allah tutup. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih indah dari itu semuanya? Surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Begitu juga Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, al-mau'iduna laysa fid dunya walakin mau'iduna fil akhirah. Pertemuan kita bukanlah pertemuan di dunia ini, tapi hakikat pertemuan kita adalah di akhirat kelak. Rasulullah SAW mencintai para sahabatnya. Rasulullah SAW mencintai istri-istri beliau. Beliau mencintai putri beliau. Beliau mencintai Masjid Nabawi. Beliau mencintai kota Madinah. Tapi ketika datang malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, Rasulullah akan diberikan seluruh apa yang beliau inginkan dari perkara dunia ini. Dan pilihan yang kedua, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi kita SAW, beliau lebih memilih untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjumpa dengan zat yang hari ini beliau sembah, zat yang selalu beliau meminta dan berdoa kepadanya. Padahal meninggalkan anak sesuatu yang berat, meninggalkan istri adalah sesuatu yang berat, meninggalkan sahabat adalah sesuatu yang berat, meninggalkan ibadah kepada Allah dari Masjid Nabawi dan seterusnya hal yang berat. Tapi pertemuan dengan Allah lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain, para hadirin dan hadirat, sucinya dan bersihnya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah tertulis bahwasannya kajian kita di malam hari ini judulnya adalah 2 malam dan 2 hari yang mengerikan. Apa kira-kira 2 hari dan 2 malam yang mengerikan? Apa kira-kira? Malam apa? Malam Jumat Kliwon. Tapi disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yawmani wa laylatani lam tasma' khalaik bimithlihinna qat. Ada 2 hari dan ada 2 malam yang belum pernah dirasakan oleh seseorang pun, sengeri apapun kehidupan yang pernah dia jalani di dunia ini.
seangker apapun malam yang pernah dia lewati, sesulit apapun hari-hari yang pernah dia lewati di dunia ini, dia belum pernah melewati 2 hari dan 2 malam yang sangat mengerikan. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Lailatun tabitu ma'ahalil kubur. Malam pertama seseorang berada dalam kuburnya. Setiap orang ketika dia akan menikah, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya jauh hari sebelum hari pernikahan tersebut. Terkadang 1 tahun sebelum hari pernikahan dia sudah mempersiapkan mahar, sudah mempersiapkan undangan siapa saja yang akan dia undang. Yang dia sadar hari pernikahan itu bisa dia lewati dan bisa dia tidak lewati. Hari pernikahan itu bisa dia dapatkan dan bisa dia tidak dapatkan. Tapi manusia begitu semangat untuk mempersiapkan, dan itu bukan sesuatu yang salah. Tapi yang menjadi permasalahan saya dan antum semuanya, tidak akan pernah kecuali kita akan melewati malam pertama kita dalam kubur kita. Dan hal yang seperti inilah dikhawatirkan oleh orang-orang saleh, dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang mereka sudah dijamin masuk surga, yang mereka akan menjadi manusia-manusia tertinggi dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika mengingat kematian, mengingat malam pertama mereka dalam kubur mereka, terkadang ada sebagian mereka tidak pernah ketawa, ada sebagian mereka tidak pernah berbicara, ada sebagian mereka mengatakan, kalau seandainya aku tidur dalam keadaan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikatul maut mencabut nyawaku, maka apa yang harus aku lakukan? Tidur pun terkadang mereka khawatir. Bukan mereka tidak tidur, mereka tidur, tapi mereka khawatir. Dalam keadaan tidur mereka adalah wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidurnya mereka untuk mengumpulkan tenaga agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Tidurnya mengumpulkan tenaga agar mereka bisa menuntut ilmu. Tapi mereka khawatir, kalau seandainya saya tidur dan kemudian Allah mencabut nyawaku, apa yang akan harus aku lakukan? Apa yang harus aku hadapi? Nah, sementara hari ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berbuat maksiat kepada Allah, kita berbuat hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bersendirian di kamar kita, ketika istri kita tidak bersama kita, ketika tidak ada satupun manusia bersama kita. Di situ kita mulai berselancar di media sosial kita, di situ kita mulai berselancar dengan HP kita, dan kita menikmati dari dosa-dosa tersebut. Sementara para ulama salaf tidur pun mereka takut, tidak dalam keadaan ibadah, tidak dalam keadaan ketaatan ketika dicabut nyawanya. Ini semuanya kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi. Hati kita sedang kotor, hati kita penuh dengan dosa, hati kita penuh dengan penyakit. Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau pulang dari Hajjatul Wada, pulang ibadah, keadaan beliau beribadah dengan ibadah yang lainnya, justru ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau, dan ini merupakan ayat yang paling terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu kepada suatu hari yang dimana engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah engkau Muhammad dengan suatu hari yang engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita SAW ketika beliau sakit, beliau mengatakan, Allahumma rahmni, ya Allah rahmatilah aku ya Allah. Rasul SAW, manusia yang sudah dijamin masuk surga, berdoa kepada Allah, ya Allah rahmati aku ya Allah. Allahumma rahmni, ya Allah rahmati aku ya Allah. Nah,
Pertemukanlah aku bersama orang-orang yang tinggi di sisimu ya Allah. Kalau seandainya Nabi SAW memohon ampun, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana dengan kondisi kita yang begitu banyak dosa dan banyak maksiat? Bagaimana kondisi kita yang ghibah itu tidak pernah berhenti di lisan kita? Dari mulai kita masih muda sampai janggut kita memutih, sampai rambut kita memutih, sampai tulang kita lemah, kita belum berhenti dari dosa ghibah. Kita belum bertobat dari dosa ghibah. Kita belum bertobat dari dosa suudzon dan yang seterusnya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Hani Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kana Utsman radhiyallahu taala anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihiyatuhu. Dari budaknya Utsman bin Affan, beliau menceritakan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berdiri di kuburan, kemudian beliau menangis, dan tangisan beliau itu membuat jenggot beliau menjadi basah. Jenggot beliau basah. Kemudian dikatakan kepadanya, tadhkurul jannah wan nar la tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, disebutkan surga dan neraka kepadamu, kau tidak menangis seperti kau menangis hari ini. Kenapa wahai Utsman? Qala, perhatikan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Utsman bin Affan yang Rasulullah SAW mengkhabarkan, Utsman rafiqi fil jannah, Utsman itu sahabatku nanti dalam surga. Ya Rasulullah SAW mengkhabarkan, bagaimana aku tidak malu, yang mana malaikat Jibril itu malu kepadanya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada keraguan dari kita semuanya, tidak ada keraguan di hati orang-orang yang beriman bahwasanya beliau adalah orang-orang yang suci yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, ketika beliau berada di kubur, beliau menangis dan kemudian beliau berkata, innal qabra awwal manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'du aysar minhu wa in lam yanju minhu fama ba'du ashaddu minhu. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran qad illa wal qabru afdha minhu. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, innal qabra, bahwasanya kubur adalah awal dari kehidupan akhirat seseorang. Fa in naja minhu, siapa yang seseorang selamat dari kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya itu akan lebih mudah untuknya. Para hadirin dan hadirat, masih ingat kapan kita terakhir pergi ke kuburan? Ya. Dan apakah ada air mata yang menetes ketika kita pergi ke kuburan? Terkadang ketika kita mendatangi kuburan, apalagi yang didatangi kuburan sudah berulang-ulang, ya minggu ini ada yang meninggal, minggu depan ada yang meninggal lagi, setelahnya ada yang meninggal lagi. Mungkin di awal kita pergi kuburan agak seperti ada rasa sedih, tapi ketika itu sudah berulang-ulang, ya terkadang ketawa kita dalam kubur, ya terkadang kita ngomong gak penting dalam kubur, ya terkadang kita justru berbuat dosa dalam kubur. Tapi subhanallah, sekali Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi ini muncul dari hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muncul dari hati yang selalu mengharapkan pengampunan dari Allah, muncul dari hati yang selalu berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Fama ba'du aysar minhu wa in lam yanju minhu, kalau seandainya seseorang itu tidak sukses melewati kuburnya,
fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya itu akan lebih berat dan akan lebih sulit dalam kehidupannya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari perjalanan kehidupan manusia dari alam ruh kemudian berpindah ke alam rahim, dari alam rahim berpindah ke alam dunia, dari alam dunia kita berpindah ke akhirat, dan akhirat dimulai dengan kubur, dan kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu yang paling pendek yang kita hidup, yang kita merasakan kehidupan itu ketika kita berada di dunia ini. Dunia adalah kehidupan yang sangat singkat. Dunia adalah kehidupan yang sangat ringkas. Tidak ada yang terasa dalam hidup kita kecuali ketika kita berada di hadapan cermin. Kita lihat jenggot kita sudah mulai memutih. Kita lihat leher kita sudah mulai jatuh. Kita lihat tangan kita sudah mulai berkerut. Ini semuanya sebenarnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Bukan Allah tidak bisa mampu menjadikan kita muda selamanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa dengan kondisi dan keadaan yang saya sebutkan tadi agar manusia bisa mengingat dia tidak hidup di dunia ini selama-lamanya. Dia akan meninggal, dia akan kembali kepada Allah, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh ucapan dan amalannya di dunia ini. Kalau seandainya dengan kondisi umur kita sudah melebihi 40 tahun atau sudah di atas 50 tahun, tetapi kita belum bertaubat, belum kembali kepada Allah, belum akhirat menjadi fokusnya kita, maka peringatan apa lagi yang harus didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Makanya para ulama mereka mengatakan seseorang ketika dia hidup di dunia ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan seorang rasul. Yang Rasul itu memberikan kabar gembira dan Rasul itu mendatangkan kabar peringatan. Dan kemudian ketika seseorang berumur 40 tahun, maka peringatannya itu adalah kondisi dan keadaan fisiknya yang sudah mulai melemah. Itu bentuk kasih sayang Allah. Itu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang nanti di dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis, umurnya itu 33 tahun tidak akan bertambah. Kenapa? Karena dalam surga sudah tidak ada lagi ujian. Dalam surga tidak ada lagi kehidupan kecuali dia akan bahagia selama-lamanya. Gak perlu dituakan orang dalam surga karena gak ada bentuk peringatan. Namun di dunia ini karena hidup kita adalah hidup yang singkat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah tuakan kita supaya kita lebih fokus dengan kehidupan akhirat kita, supaya kita lebih fokus dengan kehidupan malam pertama dalam kubur kita, agar kita lebih fokus dengan kehidupan di mana Allah akan bertanya kepada kita umur yang kita punya, waktu yang kita miliki, harta yang kita miliki, ilmu yang kita punya untuk apa itu semuanya. Tapi kalau di masa-masa tua kita semakin sibuk, di masa-masa tua kita semakin tamak dengan dunia, di masa-masa tua kita masih sibuk dengan hal-hal yang tidak memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita khawatir ya peringatan yang paling tepat untuk kita adalah alam kubur kita. Kalau seandainya kita sudah kembali ke alam, kita sudah meninggal, ya, dan kita menangis, menjerit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, maka itu sesuatu yang tidak akan mungkin. Rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan fima tarak, kalla inna kalimatun huwa qailuha. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Kemudian Allah berkata, tidak, engkau tidak akan dikembalikan ke dunia. Kondisi ini belum terjadi. Kenapa Allah menceritakan kepada kita? Karena kasih sayang Allah untuk kita, rahmatnya Allah untuk kita. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mendatangkan ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali untuk menakut-nakuti manusia.
Kalau seandainya mukjizat yang paling terbesar, kalamnya Allah, tidak bisa menakut-nakuti kita, tidak bisa memberikan peringatan kepada kita, maka peringatan yang paling pantas untuk kita adalah azab kubur. Peringatan yang paling pantas untuk kita adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya dan billah. Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau pernah menyampaikan sebuah wasiat, pernah menyampaikan sebuah nasihat. Beliau berkata, ya, sabarnya seseorang, atau ketika seseorang itu menikmati maksiat, menikmati dosa di dunia ini, tidak sebanding dengan dahsyatnya azab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelak di yaumul qiyamah. Apa kenikmatan yang paling lezat daripada dosa itu? Kalau seandainya engkau merasakan puncak dari kenikmatan dosa itu, maka itu tidak sebanding dengan dahsyatnya azab seseorang dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebesar apapun ujian, sebesar apapun cobaan yang dihadapi oleh seseorang ketika dia tinggal di dunia ini, maka itu juga tidak lebih berat ngerinya keadaan di yaumul qiyamah kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadisnya, didatangi kelak di yaumul qiyamah bi an'am ahli dunia, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencelupkan dia sejenak ke dalam nerakanya Allah. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah engkau pernah melewati masa-masa indah dulu ketika engkau di dunia? Dia berkata, wallahi ya Allah, aku tidak pernah merasakan nikmatnya kenikmatan ketika aku tinggal di dunia. Dengan sekejap engkau celupkan aku ke dalam neraka. Ya dan billah. Bagaimana lagi kalau seandainya kita tidak punya kenikmatan? Bagaimana kalau seandainya di dunia kita sulit hidup kita dari sisi ekonomi, kesehatan dan semisalnya, yang kemudian di akhirat dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka? Maka tidak ada pilihan bagi seorang mukmin untuk dia bersabar, tidak bermaksiat kepada Allah, bersabar untuk selalu taat dan patuh kepada Allah, bersabar untuk menerima qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau seandainya kita mati malam hari ini, sampai malam ini sudah selesai. Kalau kita mati sampai besok pagi, ya sudah sampai besok pagi selesai. Kalau kita mati bulan depan, ya sudah sampai bulan depan. Gak lama. Ya, tapi kita pernah melihat kuburan yang seseorang meninggal 200 tahun yang lalu, dia masih dalam kuburannya. 200 tahun yang lalu dia sudah meninggal, sampai hari ini dia masih di alam kuburnya. Berarti kan kehidupan kita di dunia ini kan sangat singkat kan? Kehidupan yang sangat pendek. Belum lagi kita melihat kuburan-kuburan yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu sudah ada dalam kuburnya. Maka orang yang berakal, dia tidak akan menyia-nyiakan kehidupan yang panjang dalam kubur. Dan kehidupan akhirat hanya sekedar menikmati kenikmatan dunia ini, yang hakikatnya tidaklah sebanding dengan apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan hadis oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadha alladhi tuharraka lahu al-'arshu wa futihat abwabus samaa wa shahida 70,000 minal malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu. Qala Abu Abdurrahman An-Nasa'i, yakni Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hari di mana Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu meninggal. Beliau mengatakan, arasnya Allah yang sangat besar, arasnya Allah yang menjadi atap untuk langit ketujuh, itu bergoyang guncang ketika meninggal Sa'ad bin Mu'ad. Wa futiyat lahu abwabus sama,
dan dibuka kepada Sa'ad bin Mu'adz pintu-pintu langit dan dipersaksikan oleh 70.000 malaikat. Tapi Sa'ad bin Mu'adz ketika masuk ke dalam kubur, beliau dihimpit oleh kubur beliau. Sa'ad bin Mu'adz dihimpit dalam kuburnya. Kalau seandainya Sa'ad bin Mu'adz yang sudah dijamin masuk surga, kalau seandainya Sa'ad bin Mu'adz bergetar arsy Allah ketika beliau meninggal dihimpit oleh kubur, bagaimana lagi dengan kita yang banyak dosa dan banyak maksiat? Bagaimana lagi dengan kita yang begitu banyak kezaliman yang kita lakukan? Begitu banyak dosa yang menumpuk yang kita pikul dalam pundak kita. Belum lagi malasnya kita beribadah, sulitnya kita berbuat kebajikan. Apakah pernah kita berpikir, para hadirin dan hadirat, himpitan kubur? Pernah kita bayangkan? Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita semuanya agar kita bisa mawas diri, agar kita bisa menjaga diri kita, agar seseorang tidak terlena dengan kehidupan dunia yang sesaat ini. Bahkan Nabi SAW menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna lil qabri dhaqatan law naja minha ahlun lanaja min Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya dalam kubur itu ada himpitan yang kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan dalam kuburnya, maka Sa'd bin Mu'adz orang yang selamat. Tetapi Sa'd bin Mu'adz beliau tidak selamat dari himpitan kubur. Kapan itu akan kita rasakan, para hadirin? Bisa kita rasakan malam ini, bisa kita rasakan besok siang, bisa kita rasakan minggu depan, bisa kita rasakan bulan depan. Yang jelas hari itu akan kita lewati dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang kita baru saja ngobrol dengan dia di malam hari, 1 jam berselang tiba-tiba dikhabarkan dia telah meninggal. Ya, berapa banyak teman yang kita ngopi dengannya di malam hari, tiba-tiba pagi sudah diumumkan dia sudah meninggal. Terceritalah di grup-grup WA, si fulan kami baru saja nongkrong, baru saja ngopi, baru saja berangkat kajian. Ingat, malam ini atau besok pagi atau minggu depan ataukah bulan depan orang akan menceritakan tentang saya. Orang akan menceritakan tentang antum semuanya. Si fulan tadi kan saya baru saja duduk sama dia, tapi dia sudah meninggal. Ya, namun yang perlu kita pertanyakan, itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Itu sesuatu yang kita nggak mungkin lari. Yang perlu kita tanyakan, apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut hari tersebut? Apa yang telah kita persiapkan untuk yang bertemu malam pertama dalam kubur kita? Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi SAW dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim ataahu malakani fayuq'idani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqul ashhadu annahu abdullah wa rasuluh fayaqulu undur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bima maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an. Yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala menangis. Yaitu diantaranya hal-hal yang akan dilewati seseorang ketika dia melewati kuburnya. Ya, ketika dia menjadi malam pertama dalam kuburnya, diantaranya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan dalam kuburnya,
dan kemudian sahabat-sahabatnya semuanya pulang, istrinya pulang, suaminya pulang, anak-anaknya pulang. Yang di dunia dia berkata, wahai suamiku, wahai istriku, aku tidak akan bisa hidup tanpa dirimu. Aku ingin selalu bersamamu. Sulit sepertinya aku berpisah denganmu. Itu hanya sekedar omongan. Itu cuma sekedar pemanis lisan. Buktinya ketika kita meninggal, ya, dia tidak akan tidur bersama kita dalam kubur kita. Dia akan pulang bersama orang-orang yang mengantarkan jenazah. Sedih 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau dia adalah seorang perempuan, mungkin dia harus menunggu masa iddahnya. Tapi kalau seandainya dia seorang laki-laki, ya, dia tidak perlu menunggu masa iddah. Ya, 1 minggu setelah meninggal istrinya, tiba-tiba sudah ada undangan akan adanya pernikahan di sebuah tempat. Ya, lemari baju ibu-ibu yang sangat ibu-ibu kagumi, pakaian, tas, sepatu yang terkoleksi dalam lemari, ya, perhiasan, mobil dan lain sebagainya, ya, ternyata sudah dipakai oleh istri suaminya yang baru. Itulah kehidupan dunia. Ada pun ibu-ibu yang hari ini selalu merawat wajahnya, yang terkadang mau ke salon setiap minggu butuh jutaan rupiah untuk perawatan wajah, tidak butuh lama, hitungan hari jenazah kita sudah membusuk di dalam kubur. Harta yang kita tinggalkan sudah dipakai oleh wanita yang lainnya. Nah, begitu juga seorang suami yang dia berkata, istrinya selalu berkata, bahwa aku gak bisa hidup tanpa dirimu. Aku tidak akan mau menikah dengan siapapun kalau engkau telah meninggal, wahai suamiku. Iya, dia baru oleh laki-laki yang lainnya. ATM yang tadinya hanya tahu sepasang suami istri, ya, kemudian si suami membisik, si istri tadi membisik, si istri tadi membisik suaminya yang baru, Bang, kalau butuh uang ini ATM suami saya. Itulah kehidupan dunia, para hadirin dan hadirat yang kita kejar hari ini. Itulah kehidupan dunia yang hari ini kita sikut-sikutan. Yang hari ini di dunia kita mendapatkan dengan apapun, dengan segala cara. Ternyata itu semuanya akan kita tinggalkan, ya, dan akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam. Sudah ada. Kita salat dulu. Baik, barakallahu fikum. Kita salat dulu. Insyaallah kita lanjut selesai salat. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampai jam berapa kajiannya? Kajiannya sampai jam berapa? Sekarang jam 7.24. Jam berapa? 45. Jam berapa? 45 gitu. 7.45. Oke. Baik. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika seseorang itu diletakkan dalam kuburnya, dan kubur ini adalah penyebutan al-aghlabiyah, itu kebanyakan kondisi. Bukan berarti ketika seseorang meninggal tenggelam ya, atau dibakar atau jasadnya menghilang ya, berarti dia tidak merasakan alam kubur, tidak. Ya, disebutkan kubur karena kebanyakan orang ketika dia meninggal dikubur. Ya, tetapi hakikatnya perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Ketika jasad seorang manusia telah berpisah dari jasad, terpisah dari jasadnya, maka dia itu namanya alam barzakhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mampu untuk melakukan apapun kepada jenazah tersebut dari apa yang dikhabarkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'ani alihim. Yang mana si jenazah tadi dia mendengar dari terompah orang yang kembali dari kuburnya, dia mendengar. Atau malakani, ya, dan kemudian datang dua malaikat. Dan inilah sesuatu yang mengerikan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, pertanyaan malaikat dalam kubur itu disebut dengan fitnatul kubur. Namanya saja sudah mengerikan. Dan kita akan diadili dari apa yang kita lakukan di dunia ini, walaupun dengan bentuk pertanyaan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan nanti di akhirat. Jadi bukan sesuatu yang simpel datang malaikat ini. Ini hal yang mengerikan bagi seseorang yang ada dalam kuburnya. Atau malakani, datang dua malaikat yang kedua, yang kemudian malaikat tersebut mendudukinya. Fayakulani lahu, dan kemudian kedua malaikat itu berkata kepadanya, ma kunta taqul, apa yang kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, dia berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku mempersaksikan bahwasanya dialah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Kemudian malaikat itu berkata kepadanya, undur ila maq'adik, lihatlah tempat dudukmu dari neraka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan neraka itu menjadi surga, dan kemudian dia melihat kedua-duanya. Ini sebagai bentuk apa? Hiburan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau dulunya kamu kufur kepada Allah, kalau dulunya kamu tidak sabar dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kamu dapatkan. Tapi karena kesabaranmu akan keimananmu, akan ketakwaanmu, akan keislamanmu, Allah Subhanahu wa taala menggantikan neraka itu dengan surga. Maka seseorang itu akan lebih menikmati kenikmatan yang lebih dahsyat dibandingkan hanya dikatakan ini surga buat engkau. Dan sebaliknya nanti akan kita sebutkan kondisi orang-orang kafir. Disebutkan dalam Sahih Muslim, yufsahu lahu fi qabrihi 70 dira'an yamli alaihi khadran ila yaum yub'atsun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kuburnya sebab seluas 70 hasta. Baik. Dan sebagian riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Ya, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, orang-orang yang beriman dalam kuburnya seakan-akan itu seperti malam pengantin baru. Tidak terasa telah dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mendapatkan kenikmatan dalam kubur,
Dan disebutkan inilah kenikmatan nanti ketika engkau dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, sehingga dia berkata, ya Allah segerakanlah hari kiamat, agar dia bisa berpindah dari nikmat yang sangat besar kepada nikmat yang jauh lebih besar lagi. Dan sebaliknya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ammal munafiqu wal kafiru, adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini? Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas, fayaqul la daraita wa la tallaita, wa yudribu bimatariq min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalih illa thaqalain. Kemudian orang-orang kafir ini berkata, aku tidak tahu, ya, kuntu aqulu, aku mengucapkan sesuatu apa yang diucapkan oleh manusia. Kemudian malaikat akan memukul dia dengan sebuah palu yang terbuat dari besi dengan satu kali pukulan, yang kemudian dia berteriak, yang teriakan itu terdengar oleh siapapun makhluk kecuali jin dan manusia. Ya dan billah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kalau seandainya palu itu digunakan untuk memukul gunung, maka gunung akan hancur lebur. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan jeritan orang-orang yang menjerit dalam kubur hari ini, maka tidak ada manusia yang akan hidup di muka bumi ini karena ngerinya jeritan orang-orang yang berteriak dalam kuburnya. Ya dan billah. Para hadirin dan hadirat, jangan pernah terbesit dalam hati kita, saya orang yang beriman, itu kan orang kafir. Ya, itu kan orang munafik, itu kan orang musyrik. Saya ahlu tauhid. Ya, belum saatnya kita mengucapkan kalimat yang seperti ini. Kenapa saya katakan belum saatnya kita mengucapkan kalimat seperti ini? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ketika beliau sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Kemudian para sahabat Rasulullah berkata, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jita bik. Ya Rasulullah, apakah kau takut kepada kami ya Rasulullah, dalam keadaan kami beriman kepadamu dan beriman dari apa yang kau bawa ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata, iya aku takut, karena hati manusia diantara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini dia bisa beriman, besok dia bisa kafir. Hari ini dia bisa menjadi orang yang saleh, besok dia bisa menjadi orang yang toleh. Ya, belum saatnya kita mengucapkan kalimat seperti ini. Ya, sebagaimana ditanyakan kepada Imam Ahmad, wa imam, kapan istirahatnya seorang mukmin? Istirahatnya seorang mukmin ketika dia mampu mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal. Yang kemudian datang malaikat, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Di situ baru dia bisa beristirahat. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas jalan tersebut, dan kemudian malaikat berkata, jangan kau bersedih dan jangan kau takut. Jangan kau bersedih, apa yang akan kau lewati, apa yang telah kau lewati dari anak dan istrimu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kau lewati setelah kematian enggak perlu kau khawatirkan, keimananmu akan menjadi sebab kubur itu menjadi taman dari taman surga. Ya, maka belum saatnya kita merasa aman pada diri kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita belum bisa merasa aman. Terlebih begitu banyak fitnah, begitu banyak ujian dan cobaan yang kita, terkadang ujian yang sedikit saja kita tidak lulus. Bagaimana lagi kalau seandainya Allah mendatangkan ujian yang lebih dahsyat kepada kita? Bisa saja di tengah ujian tersebut kita lupa dengan Allah, kita suudzon kepada Allah, kita berperasaan jelek kepada Allah. Kemudian disitulah Allah mencabut nyawa kita.
Ya, maka ini hal-hal yang harus kita khawatirkan. Ya, jangan seseorang menganggap, oh itu bukan saya, karena saya bukan orang kafir, saya bukan orang munafik. Ya, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, berkata kepada Umar, berkata kepada Utsman, "Ia aku takut karena hati manusia di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balik sekehendak Allah Rabbul Alamin." Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fayasiu sayhatan yasma'uha min man yali ila thaqalain. Dan kemudian hadis yang terakhir yang akan saya baca adalah hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Walaupun hadis-hadis ini semuanya sudah pernah kita dengar, ya, namun sebagaimana kita maklumi, ya, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar tahu, tetapi yang paling terpenting bagaimana ilmu itu bisa meresap ke dalam hati kita, yang kemudian berbuah rasa takut kita kepada Allah, berbuah, ya, rasa khawatir kita akan kondisi dan keadaan kita ketika kita berpindah dari alam dunia ini menuju kepada alam barzakh. Disebutkan dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin min rajul min ansar fantahaina ila al-qabri wa lamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'annahu ala ru'usina at-tayr. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah jenazah seorang laki-laki dari Ansar, dan kemudian kami berakhir di kuburan. Dan ketika jenazahnya itu di walama yulhadu, di lahat. Jadi kalau orang kuburan itu ada yang namanya lahat, ada yang namanya syak. Di kalau lahat itu ini kuburan, maka dia menjulur ke arah kiblat. Ada lubang lagi di samping kuburan, itu namanya lahat. Tapi kalau seandainya dia kuburan, kemudian di bawahnya itu ada lubang untuk ditidurkan si jenazah, itu namanya syak. Ya, dan mana yang lebih afdol, seseorang dikuburkan dalam lahat atau dikuburkan dalam syak? Ya, maka yang afdol di dalam lahat. Tapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan tanah kubur itu dibuat lahat, ya sudah, maka dikuburkan di atas syak tadi. Baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW duduk, dan kemudian para sahabat Rasulullah SAW duduk bersama Rasulullah. Syahid ingin saya sampaikan, ka'annama ala ru'usina tayr. Ketika mereka duduk, seakan-akan ada burung di kepala mereka. Dalam arti kata, mereka tidak bergoyang sama sekali. Mereka mendengar, ya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, karena ketakutan dan kekhawatiran mereka akan kondisi dan keadaan ketika mereka berpindah ke alam barzakh. Qala Amr bin Thabit wa qa'a wa lam yakul Abu Awana fa ja'ala yarfa' basaruhu wa yanzuru ila sama wa yakhfat basaruhu wa yanzuru ila al-ard thumma qala a'udzu billahi min adzabil qabri qalaha miraran. Disebutkan Nabi SAW mulai melihat ke atas, dan kemudian beliau melihat ke tanah, dan kemudian beliau berkata, a'udzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dan Nabi SAW mengucapkan kalimat itu bukan sekali, tapi Rasulullah mengucapkan berulang-ulang kali. Rasul Muhammad SAW, pemimpin manusia di dalam surganya Allah, tapi berdoa, a'udzu billahi min adzabil qabri, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Qala innal abdal mu'min idza kana fi iqbal min al-akhirah wa inqita'a min ad-dunya ja'a malakan fajalasa inda ra'si fayaqul ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah ila maghfiratin min Allah wa ridwan fatakhruju nafsu fatasilu kama yasilu qatr siqa wa tanzilu malaikatu minal jannati bayda al-wujuh ka'anna wujuhahum syamsu ma'hum akfanun min akfanil jannah wa hanutun min hunutiha fayajlisuna minhu muddal basar. Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika mereka
berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Kemudian terputuslah mereka dari semua kenikmatan di dunia ini. Kemudian datang kepadanya malaikat, dan malaikat itu duduk di sisi kepalanya. Dan disebutkan dalam hadis ya, atau disebutkan di sini nanti, jenazahnya itu akan duduk. Ya, jenazah yang ditidurkan tadi oleh keluarganya itu dia akan duduk. Nah, kalau kita pasang CCTV, tetap si jenazahnya seperti kondisi kita letakkan, dia tidak akan duduk. Tetapi disinilah bentuk keimanan yang harus kita imani dari khabar yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu berkata, "Ukhruji." Keluarlah engkau wahai jiwa yang baik kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Kemudian keluarlah ruh tadi dari jasadnya. Dan sedikit faedah di sini para hadirin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, itu beliau sakit dari hari Kamis dan kemudian beliau meninggal sampai hari Senin. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitan ketika beliau dalam keadaan sakratul maut. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu melihat orang mati dalam keadaan tenang, mati dalam keadaan tersenyumkah namanya, ya ketika aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawa oleh malaikatul maut." Itu kata Aisyah radhiyallahu taala. Terkadang sebagian orang, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini dijadikan sebagai patokan. Lihat nih, matinya dalam keadaan tertawa. Lihat nih, matinya dalam keadaan senyum. Ya, padahal menurut kamu dia ini adalah pelaku bid'ah. Menurut kamu dia adalah seorang hizbi. Menurut kamu dia ini orang yang menyimpang. Lihat matinya tersenyum. Kan ada orang terkadang dijadikan sebagai patokan. Maka kita menjawab, pertama, siapa saja seorang muslim yang meninggal, siapa saja, selama dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bahagia kalau dia bisa mati dalam keadaan tenang. Kita bahagia dan kita berharap agar Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, dan mengumpulkan dia bersama para nabi dan rasul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang kafir, kita nggak boleh minta pengampunan. Tapi seorang muslim yang tadinya di dunia dia misalnya menjadi lawan kita, tapi kalau dia muslim tetap kita berharap kebaikan untuk dirinya. Jelas di sini? Ketika dia masih hidup dan kemudian dia menyimpang, kita ingatkan dia di masa hidupnya, tinggalkan ini, jangan seperti ini. Inilah hal yang dibenci oleh Allah. Ini menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Ini menyimpang dari jalan salaf. Tinggalkan ini. Iya, ini kita sampaikan. Tapi ketika dia mati, ya kita berharap agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jelas ya? Nah, kecuali ahlu bidah yang memang dia menyeru kepada kebidahannya dan seterusnya. Adapun awam dari kalangan muslimin yang terkadang tertipu dengan bidah dan lain sebagainya, kan lain-lain permasalahan. Kemudian yang ketiga, senyumnya dia tidaklah menjadi benar. Apa yang selama ini dia lakukan gak bisa dijadikan benar, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak pernah Rasulullah mengatakan kalau seandainya engkau melihat seseorang itu berada di atas kebenaran, lihatlah matinya senyum atau nangis. Kan gak ada. Kebenaran itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun orang yang di dunianya dia berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah, tapi ketika meninggal dia kesakitan, bukan berarti apa yang diajarkan selama ini salah. Nabi SAW sakit ketika beliau meninggal. Sampai-sampai Aisyah, apa kata Aisyah tadi? Aku tidak pernah merasa cemburu melihat orang mati dalam keadaan tenang setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah SAW dicabut nyawanya. Jelas ya? Nah, disinilah para hadirin dan hadirat mengajarkan kepada kita, agama ini bukan dengan perasaan, agama ini dengan dalil. Ya, karena memang orang-orang yang menggunakan perasaan itu tadi timbangannya mimpi, perasaan,
Ya orang mati kadang senyum. Nih lihat ini orang mati dia nih. Kamu tuduh dia teroris kan? Mati dia dalam keadaan ketawa. Apa yang dia lihat ini? Lihat bidadari. Kita bersyukur nggak kalau dia bisa betul-betul lihat bidadari? Kita bersyukur karena dia seorang muslim. Tapi bukan berarti perbuatannya menjadi benar ketika dia buat bom bunuh diri. Ya mungkin dia bertobat sebelum dia meninggal dan Allah terima taubatnya. Dan keyakinan Ahlussunnah, orang yang mereka tidak berbuat kekufuran, dia berbuat maksiat, bisa saja diampuni dosa oleh Allah. Itu kan keyakinan kita. Ya, jadi nggak perlu Anda membantah kita. Lihat nih, yang dulu kamu tahdir, yang kamu bantah, ternyata dia meninggal. Itu bukan hal yang kita perselisihkan. Justru kami senang kalau seandainya Allah mengampuni dosanya dan dia menjadi ya husnul khatimah, namun tidak membenarkan apa yang menjadi keyakinannya, karena keyakinannya itu sudah pakem. Ya, kesalahan itu dilihat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu sendiri. Jelas ya? Nah kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa tanzilu malaikatun minal jannah, dan kemudian turunlah malaikat dari surga, yang malaikat itu wajahnya itu putih seakan-akan seperti bidadari, dan kemudian malaikat itu membawa kain kafan yang terbuat dari atau yang kain kafan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dan parfum tersebut yang kemudian membuat wangi, sehingga dikatakan siapa orang ini, kenapa begitu wangi dia. Kemudian dikatakan dialah orang yang dulunya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari hadis yang disebutkan orang-orang kafir yang kemudian dicabut nyawanya dan kemudian keluar bau busuk dari badannya, dan kemudian ditanyakan siapa si fulan ini, adalah orang-orang yang dia dikenal dulu di dunia dari dosa dan maksiatnya, dan kemudian dia dikembalikan jasadnya, ruhnya ke dalam jasadnya, dan kemudian disitulah dia diadab ya oleh malaikatul maut di dalam kuburnya. Iya dan billah. Tapi mungkin saya tidak baca semua hadisnya karena waktu kita sudah selesai, dan kita tadi baru menyebutkan apa? Satu poin kan? 2 malam dan 2 hari yang mengerikan. Yang baru kita sebut poin apa? Poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Malam pertama dalam kubur. Walam tabit qablaha lailatun, dan dia tidak pernah tidur seperti malam tidurnya dia, atau dia tidak pernah bermalam seperti bermalamnya dia di dalam kuburnya. Ini pertama. Yang kedua, walailatun sabihatuha yaumal qiyamah, malam yang mana hari besoknya adalah hari kiamat. Ini juga hari yang mengerikan, hari yang tidak pernah dirasakan oleh seseorang sedahsyat apapun ya kengerian ketika dia hidup di dunia ini. Ya, dia nggak pernah merasakan ngeri. Atau pernah apa kondisi yang paling membuat antum ngeri dalam hidup? Ketika berkendaraan nggak pakai helm dipanggil polisi, ya. Ada yang lebih ngeri nggak dari itu? Ada. Saya tadi pergi ke Tulang Bawang. Kebetulan tadi ada seorang ya dia pergi ke Aceh sama keluarganya. Zaman dom, zaman dom. Zaman tahu dong ya, daerah operasi militer. Nah, dia tinggal di transmigrasi di sebuah daerah ya yang namanya orang Gam dulu. Mereka kan memerangi orang-orang Jawa. Ya, karena orang Jawa menurut mereka orang Jawa ini penjajah. Di para transmigrasi itu kira-kira dia dilihat ini, wah ini mata-mata, dikumpulin, dia ibunya, bapaknya, semua adik-adiknya dikumpulin, dia di koko apa, diarahkan AK-47 di depan. Ngeri nggak kira-kira? Antum pernah ngelewati nggak seperti ini? Pernah? AK-47. Iya. Nah, ngeri-ngerinya kondisi ya hidupnya kita di dunia ini lebih parah dari yang kita ceritakan tadi kalau ada. Maka itu tidak sebanding dengan ngerinya malam hari ini ya adalah malam terakhir kehidupan di dunia. Namun para hadirin, yang uniknya ada
ucapan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kalau seandainya besok kiamat dan dia belum menikah, maka malam ini pun aku harus menikah. Ya, jangan sampai nanti aku bertemu dengan Allah dalam keadaan aku membujang. Kalau besok kiamat tetap aku akan nikah malam ini. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan beliau sudah tua, pada waktu itu beliau mengatakan, zawijuni, nikahilah saya, karena saya tidak mau bangkit di yaumul kiamat dalam keadaan saya tidak punya istri. Jadi kalaupun kiamat, dahsyatnya kiamat, tetap nikah malam ini, kalaupun besok tekannya kiamat. Ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malamnya sudah. Adapun harinya, wa yaumun ya'tikal bashir min Allah taala imma ilal jannah aw ilan nar. Datang utusan Allah Subhanahu wa taala pemberi khabar. Apakah dia memberikan khabar kepadamu sebagai penghuni surga, ataukah dia memberikan khabar kepadamu sebagai penghuni neraka? Kita sudah sering melewati masa-masa hidup kita di dunia ini, melamar seorang wanita yang ingin kita nikahkan, wanita yang kita idam-idamkan. Besok si ibu atau si ayahnya akan menginformasikan lamaran kita diterima ataukah tidak diterima. Itu mungkin malam harinya kita sudah nggak bisa tidur. Ya, makanan selezat apapun sudah tawar rasanya, karena besok hari penentuan. Kita sudah galau, apakah lamar kerja atau apapun yang itu kita lewati dalam hidup kita. Kan seperti itu. Ya, apalagi kondisi seseorang akan didatangi pemberi khabar. Apakah dia dikhabarkan sebagai penghuni surga ataukah hari penghuni neraka? Maka hari-hari yang menyedihkan, hari-hari yang menakutkan, hari-hari yang berdebar buat kehidupan seorang manusia kelak di yaumul qiyamah. Dan hari yang terakhir, kata Imam Hasan Al-Basri, wa yaum, hari di mana engkau diberikan catatan amalan, imma biyaminik wa imma bishimalik. Apakah catatan amalan itu engkau terima melalui tangan kananmu, ataukah engkau terima melalui tangan kirimu? Karena itu sangat berpengaruh kondisi dan keadaan engkau setelah menerima catatan amalan tersebut. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita dan memberikan kepada kita keistiqomahan sampai kita bertemu dengannya dan ditanamkan kelezatan iman, kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu untuk salat jamaah ini kan terpisah. Apakah ikut imam atau tidak, atau sah atau tidak? Karena terpisahnya ruangannya. Oh, ibu-ibunya di mana? Tadi dengan WA. Ibu-ibu sekarang di mana posisinya? Di ruang itu. Oh gitu. Nah, saya baca dulu sana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya ketika kita ibadah seolah-olah kita merasakan nikmatnya suatu makanan yang lezat sehingga kita merasakan kurang dan ingin terus menambah. Tapi para hadirin dan hadirat, para ulama ketika mereka membahas tentang hati, mereka mengatakan hati itu ibarat jasad. Hati itu ibarat jasad. Jasad ketika dia sehat, maka dia akan bisa merasakan selezat apapun makanan, dari asinnya, dari pedasnya, dari manisnya. Tapi ketika jasad seseorang itu sakit, selezat apapun makanan dihidangkan kepadanya, maka itu tidak akan berasa lezat padanya.
akan tawar, semuanya bahkan pahit. Dan begitulah hati seorang manusia. Ketika hatinya bersih, maka hati itu akan lebih dekat kepada hal-hal yang bersih, dengan qiraatul Quran, dengan zikrullah, dengan sholat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang merasakan bagaimana lezatnya ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaka ta'mul iman, man radiya billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya." Nah, itu adalah rasa manisnya iman. Kapan seseorang merasakan manisnya iman? Ketika dia ridho Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Dan itu telah direalisasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu yang paling indah dalam kehidupan Nabi kecuali ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang cukup populer para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi salat malam dan kaki beliau bengkak, dan diingatkan oleh istri-istri beliau, "Ya Rasulullah, kenapa kau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu terdahulu dan dosamu yang akan datang ya Rasulullah?" Kemudian Nabi berkata, "Tidakkah boleh diriku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Ya, dan juga ternukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, ketika beliau berkata, "Ma fa'ala a'da'u bi fa inna jannati fi qalbi." Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku, sementara mereka tidak sadar kalau seandainya surgaku berada dalam hatiku, yang itu akan kubawa kemana saja aku pergi. Kalau seandainya mereka memenjarakan aku, maka saatnya aku bersendirian bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mengusirku, maka aku akan mengajak manusia beribadah kepada Allah dari tempat yang aku diusir. Dan kalau seandainya mereka membunuhku, maka aku berharap Allah memberikan syahadah untukku dari kematian tersebut. Begitulah keadaan orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana cara kita menghasilkan ini semuanya? Pertama, para hadirin dan hadirat, kita harus lebih mengenal zat yang kita ibadahi. Kalau kita tidak mengenal zat yang kita ibadahi, maka kita tidak akan merasakan manisnya iman dan manisnya lezatnya ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Ana a'lamukum billahi wa atqakum." Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian semuanya, sehingga saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Tentunya mengenal Allah dengan cara menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita menjauhi dosa dan menjauhi maksiat. Karena dosa dan maksiat itu akan menghalangi kita akan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja orang-orang yang beriman ketika mereka diingatkan Allah, maka bergetar hati-hati mereka. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Apa amalan mereka lakukan? Amalan yang mereka lakukan adalah ketaatan. Nah, sebaliknya ketika seseorang melakukan maksiat, maka Al-Quran yang itu sesuatu yang paling lezat tidak dianggap lezat oleh dirinya. Ruku dan sujud kepada Allah adalah sesuatu yang paling menyenangkan bagi orang-orang yang beriman, maka itu juga tidak menjadi sesuatu penghibur dalam hatinya. Karena apa? Dosa dan maksiat yang telah ternodai dalam hatinya tadi. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengadu kepada gurunya, "Syakautu liwaqi li su'i hifdhi." Aku mengadu kepada Waqi akan jeleknya hafalanku, dan kemudian aku diberikan nasihat agar meninggalkan maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Maka siapa yang seseorang ingin merasakan indahnya ibadah, maka jauhi dosa dan jauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat, keikhlasan. Tumbuhkanlah keikhlasan. Ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya kita menodai ibadah kita
ya dengan riya, dengan sum'ah dan lain sebagainya, dan inilah dosa yang tersembunyi. Sama saja seperti kita berbuat dosa yang sifatnya nampak. Orang berzina, orang minum khamar dan lain sebagainya, dosa atau tidak? Dosa. Dosa-dosa yang tersembunyi ini sama efeknya seperti dosa-dosa yang kita sebutkan tadi, bahkan lebih dahsyat. Jelas? Di sini kita harus tanamkan keikhlasan. Ada seseorang, ya dia sholat Allahu Akbar, sholat di malam hari. Karena lelah, karena capek, ya mungkin dia niatnya sholatnya pendek saja malam ini. Tiba-tiba ketika keheningan malam, terdengar suara pintu toilet terbuka, krek. Wah, istrinya bangun. Padahal istrinya tidak tahu kalau seandainya suaminya sedang sholat, dia cuma ke toilet kemudian tidur, terlelap sudah. Tapi suaminya tadi mulai hatinya mulai bermain. Ya, bersyukur sekali istri saya mendapatkan suami seperti saya ini, laki-laki soleh, laki-laki yang menjaga sholat malamnya. Coba dulu jadi nikah dengan si fulan, habis dia sudah mulai. Padahal istrinya nggak tahu apa-apa, dia sedang ibadah. Iya, inilah riya. Dan itu dosa akan berbekas pada hatinya. Ya, atau misalnya dia tahu istri udah dia menghayal tadi, membanggakan dirinya, akhirnya tadi niatnya membaca qul huwallahu ahad saja, akhirnya dia panjangkan sholatnya karena istrinya menghidupkan lampu, dia niatnya sudah berubah. Maka orang yang seperti ini para hadirin, bukan hanya sekedar dia tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya ibadah itu, ibadah yang dia lakukan akan dibalik oleh Allah menjadi dosa, menjadi maksiat. Ada ibadah berubah jadi dosa, ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan orang yang pertama kali diseret nanti di yaumul qiyamah adalah hafidul Quran. Iya, qari'ul Quran. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang mereka berperang. Ini semua adalah amalan kebajikan. Tapi amalan kebajikan ini yang seharusnya menambah timbangan amalan dia kelak di yaumul qiyamah, justru amalan-amalan ini diseret oleh Allah ke dalam nerakanya Allah karena dia lakukan itu bukan karena Allah. Para hadirin dan hadirat, coba kita renungi sesaat. Kalau seandainya ya sanjungan pujian tadi yang membuat kita terlena dengan ibadah yang kita lakukan, ya dijadikan voucher, tulisan voucher sanjungan pujian. Kemudian kita pergi ke toko, ke warung, Pak, ini saya ada sanjungan pujian dari ibadah yang saya lakukan, ingin tukar dengan air mineral yang harganya 3.000 rupiah. Diterima nggak kira-kira? Diterima nggak kira-kira? 3.000 rupiah air mineral. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya jadi voucher nggak mau ditukar dengan kertas tadi. Berarti apa kesimpulannya? Orang yang beribadah dengan riya adalah orang yang paling dungu di muka bumi ini. Karena dia buat sesuatu yang gak ada manfaatnya sama sekali, tapi hilang amalannya, dan di yaumul qiyamah dia akan diganti kekalahan itu menjadi dosa dan menjadi maksiat. Sehingga perbanyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Karena dengan ikhlas itulah seseorang akan merasakan bagaimana lezatnya beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, para hadirin dan hadirat, ibadah itu harus istimrar, harus terus menerus. Tapi kalau seandainya orang hari ini dia sholat malam lagi 3 bulan lagi, dia nggak akan merasakan bagaimana lezatnya sholat malam. Ya, hari ini baca Quran, nanti 2 bulan lagi baru baca Quran, dia tidak akan merasakan bagaimana lezatnya membaca Quran. Antum ingat, ya di bulan Ramadan, ya antum di awal Ramadan sholat malam, ya melewati 10 malam, tidak ada yang absen dari sholat malamnya. Masuk 10 terakhir, 10 kedua antum juga tidak lupa sholat malamnya. Puncak ketika 10 akhir bulan Ramadan, ketika malam-malam ganjil bulan Ramadan, antum bisa merasakan bagaimana kenikmatan hidupnya antum. Iya, sholat malam jam 12 malam, berjalan puluhan kilo, sengaja cari masjid yang baca Qurannya 1 juz 1 malam, cari, pergi dia malam hari. Kenapa? Karena dia telah merasakan bagaimana nikmatnya ibadah tadi.
Iya, kalau seandainya dia tertidur dalam satu malam, terluput darinya 2 rakaat, seakan-akan dia berbuat dosa, seakan-akan telah hilang darinya separuh dari kebaikan yang sangat banyak. Tapi subhanallah, berlalunya bulan Ramadan, ya kemudian dia berkata sholat malam itu kan gak wajib. Jangan terlalu tasyaddud, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kaku. Itu yang sunnah-sunnah, jangan kamu anggap itu kewajiban. Betul, kamu di bulan Ramadan juga nggak menganggap sholat malam itu kewajiban, tapi kamu nggak pernah meninggalkannya. Kenapa? Karena kamu telah merasakan indahnya ya sholat ruku kepada Allah, karena kita lakukan secara istimrar. Jelas? Ketika kita absen 1 hari, 2 hari, 3 hari di bulan Ramadan, ya maka ini dipastikan kita akan bertemu Ramadan selanjutnya, baru kita sholat malam lagi, baru kita baca Quran lagi. Kan betul kan? Setiap tahun kita kan begini kan, betul nggak? Padahal lagi puncak-puncaknya ini. Jadi ibaratnya kita sedang membangun sebuah istana, kemudian istana itu kita robohkan sendiri. Ya, maka para hadirin dan hadirat, jangan sampai ini berulang terus menerus. Maka hari raya kedua, hari raya ketiga, ini penentuan akan istiqomah ataukah tidak istiqomahnya kita untuk menghidupkan kembali amalan-amalan di malam Ramadan. Ya, ini 3 hari ini. Kalau 3 hari ini kita berhasil melewati, tetap kita menjaga. Mungkin sampai hari ini kita masih menjaga sholat malam kita. Mungkin hari ini kita masih khataman Al-Quran, tapi kalau kita sempat tinggalkan 3 hari, maka untuk mengulangi kembali itu sesuatu yang sulit. Jadi kita selalu membangun istana, hancurkan, bangun istana, hancurkan, bangun istana, hancurkan. Setiap tahun demikian. Maka mudah-mudahan kalau Allah panjangkan umur kita di tahun ini, jangan berulang kembali. Baik, ini di antara hal-hal, dan mungkin ada hal-hal yang lain di sana yang disebutkan bagaimana agar seseorang ya merasakan bagaimana manusia iman. Tentunya yang paling terpenting kita harus mencari lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang yang kita lihat. Ketika kita melihat dia, memacu dan memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ada yang lain? Yang terakhir tadi ibu-ibu atau Ustadz tadi bertanya, Ustadz Firman bertanya, ibu-ibu yang sholat di sana, kalau memang kita di satu area dan kemudian suara imamnya terdengar, maka tidak ada masalah ya untuk si ibu-ibu mengikuti jamaah imam yang ada di masjid ini. Ya karena ini bukan dalil ya, tapi setidaknya itulah prakteknya para ulama. Ya dulu di Mahat kita di Yaman sana, ya laki-lakinya sholat di lantai bawah, itu perempuannya sholatnya di atas lantai 2. Ya di gedung yang sama tapi di lantai 2. Namun terdengar suara imam dari masjid. Ya maka tidak ada masalah insyaallah. Ya apalagi ini masih di kawasan satu area. Baik, Allah taala alim bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kajian di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.